Itu pentingnya memahami Al-Quran itu bersanad. Bersanad itu maksudnya memahami Al-Quran, memahami hadis itu belajar kepada guru, karena guru itu sudah belajar kepada gurunya, gurunya sudah belajar kepada gurunya, gurunya sudah belajar kepada gurunya, sampai kepada tabi'in, tabi'in belajar kepada gurunya siapa? Sahabat, sahabat belajar kepada gurunya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau nggak tahu dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Soal sholat ini saja Bapak, waktunya kapan? Itu Rasulullah itu sholat berjamaah dengan malaikat Jibril itu maghrib itu 2 kali. Kapan 2 kali? Pertama di awal waktu, kedua di akhir waktu, sehingga Rasulullah tahu kapan waktunya masuk maghrib dan kapan selesainya waktu maghrib. Isya juga begitu. Rasulullah berjamaah dengan malaikat Jibril di awal waktu, di pertengahan waktu, dan di akhir waktu, sehingga Rasulullah tahu kapan waktu Isya, mulainya kapan, akhirnya kapan. Rasulullah jadi tahu. Jadi kita tidak bisa memahami langsung begitu, tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas tentang orang yang wajib salat, dan orang yang wajib salat itu adalah orang muslim. Syaratnya 3. Pertama akil, kedua balik, dan yang ketiga adalah tohir. Kalau ketiga syarat ini tidak ada, maka tidak wajib melakukan sholat. Kalau syaratnya salah satunya tidak ada. Oleh karena itu salah satu dari syarat ini semuanya harus terpenuhi, jangan sampai tidak terpenuhi. Dan kemarin juga sudah dijelaskan terhadap orang yang kafir ketika dia masuk Islam. Orang kafir kalau masuk Islam, maka dosanya seluruhnya, baik dosa besar maupun kecil yang lalu, itu diampuni oleh Allah. Tidak dihitung mulai dari 0. Walaupun dia banyak melakukan maksiat dan jenis maksiat apapun dia lakukan, begitu dia masuk Islam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka seluruh dosanya itu diampuni oleh Allah. Oh iya, terima kasih. Wa ammas sabiyyu la tajibu alaihi. Adapun kalau anak kecil tidak wajib melakukan sholat, artinya sholat tidak wajib padanya. Anak kecil itu apa yang dilakukan itu diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Senakal-nakalnya anak itu tidak pernah dicatat kenakalannya oleh Allah. Tapi kalau ada kebaikannya, kebaikannya dicatat oleh Allah. Kalau ada kenakalannya tidak dicatat oleh Allah. Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathin. Pena Allah itu diangkat karena 3. Artinya manusia tidak dicatat amalnya itu karena 3 hal. Apa itu 3 hal itu? Siapa saja? An sabiyyin hatta yablugha. Anak kecil sampai dia balik. Itu yang pertama. Yang kedua,
Wa 'anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Wa 'anil majnuni hatta yafiqa, orang gila sampai dia sembuh dari gilanya. Jadi orang yang seperti ini diangkat penanya, tidak dicatat oleh Allah. Anak kecil sampai dia balik, senakal-nakal anak kecil tidak akan dicatat oleh Allah. Orang tidur sampai dia bangun. Orang kalau tidur, di dalam tidurnya melakukan kejahatan apapun, umpamanya merampok itu dalam keadaan tidur, berarti mimpi ya, itu tidak dicatat oleh Allah. Orang gila sampai dia sembuh dari gilanya juga tidak dicatat oleh Allah, kecuali kalau sudah sembuh gilanya. Orang gila nakal senakal-nakalnya itu tidak akan dijerat oleh hukum, baik hukum Al-Quran maupun hukum dunia, hukum KUHP. Orang gila tidak ada masalah apa-apa. Banyak orang dilepaskan karena melakukan kejahatan setelah diidentifikasi atau setelah dilihat oleh dokter jiwa, ternyata dia adalah gila, tidak jadi ditangkap. Itu karena gila. Maka gila itu tidak dicatat oleh Allah semua kesalahannya. Wala yajibu alaihil qadha'u, dan baginya tidak ada kewajiban melakukan qadha' salat. Idza balagha, apabila anak kecil itu telah balik. Jadi ketika anak kecil balik, sudah cukup umur, itu tidak ada kewajiban untuk mengqadha salatnya. Walaupun selama kecil sampai balik dia tidak salat, tidak wajib mengqadha salatnya. Li'anna zamana sughri yatulu. Kenapa kok tidak mengqadha salatnya? Karena waktu kecil itu panjang sehingga lupa ngitungnya karena terlalu banyak itu. Karena pada saat kecil itu lama, maka karena lama itulah tidak wajib mengqadha salat. Falau ajabnal qadha'a, Imam Syirazi menyebutkan, kalau kami menentukan anak kecil itu nanti kalau balik wajib mengqadha salatnya, la syaqqa, tentu akan menyulitkan anak itu, akan membuat dia susah malahan. Fa'ufiya anhu, oleh karena itu Allah memaafkan seluruh apa yang dilakukan oleh anak kecil itu walaupun dia tidak melakukan salat. Wa amma man zala aqluhu, adapun orang yang akalnya hilang. Akalnya hilang ini bisa gila atau bisa tidur. Orang tidur kan akalnya hilang. Orang tidur itu kalau benar-benar tidur, itu disuruh pun dia tidak refleks. Tidak akan, misalnya lagi tidur, bikin aku teh, dia nggak akan bisa bikin teh kalau dia tidur. Tapi kalau dia bangun baru bisa. Artinya ketika orang hilang akalnya, maka orang itu tidak sadar apa-apa. Faman zala aqluhu, orang yang hilang akalnya, bijununin, hilang akal itu karena gila, au igma'in, atau karena pingsan. Bisa jadi orang pingsan, bisa jadi orang gila yang hilang akal itu. Au maradin, atau sakit, saking sakitnya sampai dia tidak ingat apa-apa, saking sakitnya. Fala tajibu alaihi, salat tidak wajib pada orang seperti itu. Orang gila tidak wajib sholat, orang pingsan tidak wajib sholat, orang sakit yang sampai hilang akalnya tidak wajib sholat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi, rufi'al qalamu an thalathin, berdasarkan hadis itu tadi, maka orang gila tidak wajib sholat. Fanussa alal majnuni, ini yang dinaskan atau yang dijadikan dalil itu adalah orang gila. Karena yang dijadikan dalil itu orang gila, Imam Syirazi menyebutkan waqisna alaihi kullaman zala aqluhu, maka kami mengkiaskan seluruhnya kepada orang gila terhadap sesuatu orang yang hilang akalnya. Jadi hukum orang yang hilang akalnya itu dikiaskan kepada
orang gila, karena orang gila itu akalnya hilang. Tapi bisa babin mubahin, hilang akal karena sebab mubah, bukan karena sebab haram. Ada hilang akal karena sebab mubah, ada hilang akal karena sebab haram. Kalau hilang akal dengan sebab mubah, maka kiasnya adalah orang gila. Tapi kalau hilang akal sebab haram, itu tidak bisa dikiaskan kepada orang gila. Wa man zala aqluhu bimuharramin, orang yang hilang akalnya karena barang haram. Ada nggak kira-kira orang hilang akal karena barang haram? Banyak. Kaman syaribal muskiro, seperti orang yang meminum barang yang memabukkan, minum ekstasi, minum cap macan, tidak cap macan, topi miring, tidak topi miring, apa saya nggak hafal. Ya. Terus hilang akalnya, nah, sabu-sabu umpamanya, sabu-sabu, heroin, ganja. Karena di Al-Quran itu, Bapak, di Al-Quran itu tidak ada menyebutkan hukum ganja. Di hadis juga tidak ada menyebutkan hukum ganja. Lalu kalau tidak disebutkan hukum ganja di Al-Quran dan hukum ganja di hadis, apakah ganja itu tidak haram? Kan tidak disebutkan di Al-Quran. Di Al-Quran dikatakan ganja tidak ada. Di hadis ganja juga tidak ada. Yang ada innamal khamru wal maisiru. Itu yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ganja tidak ada. Inilah perlunya kita punya hukum, namanya hukum qiyas. Jadi kalau orang menyebut, kita kembali ke Al-Quran, kita kembali ke hadis, tengok terjemahannya. Setelah Al-Quran penuh dari alif lam mim, dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai kul a'udzu birabbin nas, enggak ada di situ disebutkan ganja. Enggak ada di situ disebutkan heroin. Jadi kalau gitu ganja dan heroin enggak ada hukumnya dong, enggak ada di Al-Quran. Oleh karena itu kalau kita hanya berpegang kepada pedoman terjemahan Al-Quran, maka 99% memahami Al-Quran tersesat. Sama dengan juga memahami hadis, hanya memahami terjemahan hadis 99% akan tersesat. Contohnya tadi itu, hukum ganja tidak ada, hukum heroin tidak ada. Lalu kenapa kok ganja haram, heroin haram? Nah, di sini ada ilahnya atau ada sebabnya. Sebabnya ganja haram karena muskirun, memabukkan. Heroin haram, memabukkan. Jadi semua yang memabukkan itu haram. Maka dikatakan kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram, apapun namanya. Kalau memabukkan itu haram. Barangkali kalau saya melihat Pak Usman langsung mabuk gitu, barangkali melihat Pak Usman juga haram itu barangkali. Andai kata, ternyata kan tidak. Ini umpamanya gitu. Jadi artinya semua yang memabukkan itu hukumnya sama dengan khamr. Jadi dia adalah haram karena ada ilahnya. Maka qiyas itu ada barangnya, ada ilahnya. Ketika ilahnya sama, maka hukumnya bisa jadi sama. Itu pentingnya memahami Al-Quran itu bersanad. Bersanad itu maksudnya memahami Al-Quran, memahami hadis itu belajar kepada guru. Karena guru itu sudah belajar kepada gurunya, gurunya sudah belajar kepada gurunya, gurunya sudah belajar kepada gurunya, sampai kepada tabi'in. Tabi'in belajar kepada gurunya siapa? Sahabat. Sahabat belajar kepada gurunya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau nggak tahu, dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Soal sholat ini saja Bapak, waktunya kapan? Itu Rasulullah itu sholat berjamaah dengan malaikat Jibril, itu maghrib itu 2 kali. Kapan 2 kali? Pertama di awal waktu, kedua di akhir waktu. Sehingga Rasulullah tahu kapan waktunya masuk maghrib dan kapan selesainya waktu maghrib. Isya juga begitu. Rasulullah berjamaah dengan
malaikat Jibril di awal waktu, di pertengahan waktu, dan di akhir waktu, sehingga Rasulullah tahu kapan waktu Isya, mulainya kapan, akhirnya kapan. Rasulullah jadi tahu. Jadi kita tidak bisa memahami langsung begitu, tidak bisa, karena alatnya banyak. Di antaranya adalah yang jelas bahasa Arab itu sendiri dengan memahami ilmu nahwu dan sorofnya. Tetapi ada alat lain seperti ilmu fikih. Kalau kita nggak bisa ilmu fikih, jangan coba-coba memahami Al-Quran itu langsung, nanti bisa tersesat. Satu contoh, ketika ada pernyataan di dalam Al-Quran, laki-laki tidak boleh menikahi kakak beradik, wa an tajma'u bainal ukhtaini. Ketika tidak ada larangan menikahi perempuan dan bibinya, berarti boleh dong. Yang dilarangkan cuman kakak beradik, atau mungkin perempuan dengan neneknya sekalian dinikahi karena ditinggal neneknya masih cantik. Di Al-Quran tidak ada ini. Yang larangannya cuman wa antajma'u baina ukhtaini, mengumpulkan dua kakak beradik. Yang ada itu di Al-Quran. Dia ada di Al-Quran itu sebutkan tidak boleh menikahi perempuan dan neneknya sekaligus, nggak ada. Berarti boleh kalau seperti itu. Nah, kalau memahami Al-Quran sesuai dengan teks itu, berarti boleh menikahi anak perempuan dengan bibinya atau anak perempuan sekaligus dengan neneknya. Tetapi yang dimaksud dari wa antajma'u bainal ukhtaini bukan itu. Yang dimaksud adalah tidak boleh menikahi perempuan bersamaan dengan muhrimnya. Itu maksudnya. Muhrim itu siapa? Orang yang haram untuk dinikahi. Maksudnya mahram. Tidak boleh menikahi sekaligus dengan mahramnya. Anak perempuan dengan bibinya itu masih mahram. Anak perempuan dengan neneknya itu masih mahram. Tidak boleh bersamaan menikahi kedua-duanya. Tapi kalau satu-satu boleh. Misalnya menikahi anak perempuan itu dulu, ternyata setelah 1 tahun meninggal, neneknya masih cantik, neneknya dinikahi, nggak apa-apa juga seperti itu, nggak apa-apa. Kan buktinya ada kan, nenek-nenek nikah sama anak bujang, kan ada kan, karena terlihat masih cantik di situ. Oleh karena itu orang itu nikah itu kan sering kita sebut mawaddah warahmah, sakinah, mawaddah warahmah. Apa itu sebetulnya? Sakinah itu apakah sama dengan mawaddah? Mawaddah itu apa dengan rahmah? Tidak sama. Sakinah itu berasal dari kata-kata sikin. Sikin itu pisau. Pisau itu kalau sudah dikalungkan ke sapi, sapi pun bisa tenang, tidak bergerak-gerak lagi. Pertama yang gerak-gerak, lama-lama tidak bergerak, itu sakinah. Artinya orang menikah itu dikatakan semoga sakinah, semoga dalam pernikahannya tenang. Mawaddah Ibnu Mas'ud itu menjelaskan, mawaddah itu artinya senang yang menimbulkan hasil. Contohnya adalah anak. Jadi ketika ada mawaddah maka akan lahir seorang anak. Itu namanya mawaddah. Rahmah itu adalah tidak menimbulkan atau tidak berujung kepada keturunan. Rahmah. Jadi kalau sudah tua-tua itu kan mawaddahnya sudah nggak ada, barangkali sesekali. Rahmahnya yang paling banyak. Maka ketika naik haji itu ada nenek-nenek dan kakek-kakek, kedua-duanya didorong pakai roda. Begitu dipisah oleh petugas, Masya Allah, nangis si kakek ini, ketinggalan oleh neneknya tadi dipisah. Maksudnya itu nggak bisa jalan serempak karena jalannya sempit. Maka didorong satu-satu dulu, nggak bisa kalau bersamaan terus maunya gandengan tangan gini maunya begitu. Ini yang muncul rahmah. Saya tidak yakin kalau itu ada mawaddah. Yang muncul adalah rahmah. Jadi oleh karena itu tidak semua yang ada di Al-Quran itu persis seperti itu. Nggak usahlah di Al-Quran. Contoh saja ketika saya bilang, Pak Usman, saya minta teh. Nanti yang dibawa Pak Usman apa? Tehnya apa air teh? Mesti air teh. Maksudnya kan di situ kalau teh ya teh itu diambil dari
pohonnya itu, daun-daunnya itu, maksudnya namanya daun teh, itu saja sudah berbeda pendapat. Jadi ketika nanti saya minta teh, nanti satu ngasih air teh, yang satu ngasih daun teh, yang satu ngasih satu bungkus daun teh juga di situ, itu pun sudah berbeda. Jadi maksudnya apa? Maqasidul lafzi ala niyatil lafid. Tujuan ucapan itu yang paling tahu adalah yang mengucapkannya. Al-Quran yang menyampaikannya adalah Allah, terus diwahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada kita, maka yang paling tahu adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah tahu dari ayat itu, Rasulullah ajarkan kepada para sahabat. Maka di sini yang paling tahu tentang Al-Quran adalah para sahabat. Satu contoh lagi, satu contoh. Sering sekali ada orang yang mengatakan kita mendoakan orang itu tidak ada manfaatnya, tidak akan diterima. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surah An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ada pernah dengar itu? Manusia itu tidak memperoleh apa-apa dari perbuatannya kecuali dari hasil usahanya. Jadi kalau dari hasil usaha orang lain dia nggak pengaruh apa-apa. Misalnya ada orang meninggal, kemudian kita mendoakan, membacakan Al-Quran, minta kepada Allah supaya pahalanya diberikan kepada orang meninggal, nggak ada manfaatnya apa-apa. Apa dalilnya? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada pengaruh apa-apa dari perbuatan manusia itu kecuali perbuatannya sendiri. Perbuatan orang lain tidak mempengaruhi perbuatannya. Kalau memahami Al-Quran hanya seperti itu, ini tadi saya bilang tadi 99% sesat. Akhirnya apa? Bertentangan dengan apa? Kita sholat mayat diperintahkan oleh Rasulullah. Diperintahkan. Apa isinya sholat mayat? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Berarti enggak ada gunanya kita memohonkan ampun orang meninggal kan? Kalau hanya perbuatannya yang berpengaruh, perbuatan orang lain tidak berpengaruh. Satu contoh lagi. Kenapa Rasulullah tidak mau mensolatkan mayat? Ternyata si mayat itu punya hutang. Masih punya hutang, belum dibayar, berani ninggal. Rasulullah tidak mau nyolatkan. Lalu ada sahabat yang baik hati, dilunasi oleh sahabat tersebut, baru Rasulullah mensolatkan mayat tersebut. Nah, yang melakukan perbuatan kan bukan dia, tetapi sahabat Rasul itu yang melunasi. Toh ternyata sampai, sehingga Rasulullah mau menyolatkannya. Berarti bertentangan dong dengan wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu adalah sahabat Nabi. Ibnu Abbas menjelaskan hadhil ayah mansukhul hukmi. Ayat ini hukumnya sudah terhapus. Hukumnya sudah dihapus oleh Allah. Oleh karena itu membacanya dapat pahala, tapi tidak bisa digunakan untuk dasar hukum karena sudah mansukh. Nah, inilah perlunya mempelajari Al-Quran bersanad dengan guru kita, tidak dengan artinya. Kalau dengan artinya tersesat. Itulah siapa orang yang belajar tidak pakai guru, maka gurunya adalah setan. Belajar tanpa guru, gurunya setan. Oleh karena itu kita harus belajar dengan guru. Nah, khamr itu yang ada di dalam Al-Quran. Ganja tidak ada. Ganja kiasnya kepada khamr. Lalu apalagi yang menyebabkan hilang akal tadi selain syurbul muskiri, meminum yang memabukkan, autana walu dawaan bi ghairi hajatin, minum obat tanpa ada keperluan, tanpa ada kebutuhan minum obat. Jadi begitu diminum langsung fly. Contohnya ekstasi, itu kan obat itu sebetulnya.
tapi karena digunakan berlebihan tanpa keperluan, maka menjadi hilang akalnya. Yang seperti itu berbeda, tidak bisa dikiaskan kepada orang gila. Fazala akluhu, setelah minum khamr atau minum yang memabukkan, meminum obat yang tidak ia perlukan, lalu hilang akalnya, wajaba alaihil qadha. Kalau dia pada saat itu hilang akal, pingsan, 1 hari 1 malam dia pingsan, maka orang pingsan seperti itu wajib mengqadha sholatnya. Kenapa? Karena dia pingsan. Pingsannya karena barang yang haram. Kalau pingsannya itu barang yang mubah, yang boleh, misalnya tiba-tiba nggak ada apa-apa kemudian terus pingsan, atau umpamanya dia pergi ke rumah sakit karena sebuah penyakit, lalu disuntik bius oleh dokter, ternyata waktu disuntik bius itu dia pingsan selama seminggu. Maka ketika dia pingsan selama seminggu itu, rufi'al qalamu, pena Allah diangkat, dia tidak ada kewajiban melakukan sholat selama seminggu karena disuntik bius oleh dokter karena penyakitnya. Ini hilang akal karena mubah. Maka orang hilang akal itu rufi'al qalamu, tidak ada kewajiban sholat di situ. Tetapi kalau orang yang hilang akalnya ini karena barang haram itu tadi, begitu dia minum langsung pingsan selama seminggu itu dia masih ada kewajiban sholat, makanya dia wajib mengqadhanya. Kapan? Idza afaqa, kalau dia telah sadar. Jadi ada 2 perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, ketika dia hilang akal 1 bulan karena bukan barang haram, maka tidak wajib mengqadha sholat. Kalau hilang akal karena sesuatu yang haram, 1 bulan dia tidak sholat, maka 1 bulan itu dia wajib mengqadha sholatnya. Li'annahu zala akluhu bimuharramin, karena ia hilang akalnya karena barang yang haram. Falam yaskut anhul fardu, sholat fardu tidak gugur pada orang yang seperti itu, yang hilang akal karena barang haram. Tapi kalau hilang akal karena barang tidak haram, maka dia tidak ada kewajiban qadha. Umpamanya orang gila tadi, 5 tahun dia gila, tidak wajib qadha 5 tahun itu karena hilang akalnya. Walaupun 10 tahun tidak wajib qadha sholatnya. Puasa juga tidak wajib qadha, sholat juga tidak wajib qadha. Itu karena gila. Jadi kalau pengen tidak puasa selama 5 tahun, ya gila selama 5 tahun. Wa ammal haidu wan nufasa'u, lalu bagaimana istri kita yang haid atau istri kita yang nifas? Wajib nggak dia qadha sholat itu? Istri kita yang haid, istri kita yang nifas, fala yajibu alaihima fi'lus sholati. Istri yang nifas, istri yang haid melakukan sholat tidak wajib pada keduanya. Perempuan sedang haid, perempuan sedang nifas tidak ada kewajiban melakukan sholat. Oleh karena itu, ketika ditanya sholat lagi halangan, perempuan wajar menjawab seperti itu. Tapi kalau bapak bilang, bapak nggak sholat lagi halangan, kira-kira keluar mana halangannya itu? Kira-kira di mana keluarnya itu? Jadi perempuan itu ada halangan, tapi laki-laki tidak pernah ada halangan. Oleh karena itu, perempuan itu selama Ramadan itu bisa punya hutang. Tetapi kalau kita nggak boleh punya hutang. Kenapa nggak boleh punya hutang? Karena kita nggak pernah halangan. Kita nggak pernah sama sekali meninggalkan sholat barang sekalipun. Tapi kalau perempuan sebulan sekali itu rata-rata meninggalkan sholat, artinya tidak sholat minimal sehari semalam. Karena datang bulan itu sekurang-kurangnya adalah 1 hari 1 malam. Itu sekurang-kurangnya 1 hari 1 malam. Jadi perempuan yang haid, perempuan yang nifas itu tidak wajib melakukan sholat.
lima dzakarnahu fi babil haidi, seperti yang telah kami jelaskan pada bab haid yang sebelumnya. Karena ini langsung bab sholat, tidak membahas bab haid, jadi kita juga nggak tahu di sini. Jadi di situ di dalam bab haid itu sudah dijelaskan, dan di situ sangat pelik sekali. Ketika perempuan itu haid, tahu tanggalnya gampang untuk membayar puasanya. Tetapi kalau nggak tahu tanggalnya gimana? Umpamanya dia haid itu terus-terusan mengeluarkan darah, jadi nggak jelas mana haidnya, mana darah istihadahnya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh keluar terus, walaupun sedikit-sedikit keluar terus. Apa iya dia 3 bulan nggak sholat? Itu pembahasannya dalam bab haid. Mudah-mudahan nanti lari ke sana. Mundur. Baik. Fa in junna fi hali riddati, bagaimana kalau ada orang yang gila sementara saat gilanya itu datangnya pada saat murtad? Nah, kira-kira wajib qadha apa tidak ini salatnya ini? Orang gila, gilanya pas murtad, bisa jadi kan? Lagi dia keluar dari Islam, kemudian terserang penyakit, akhirnya dia gila. Pas murtad gilanya. Kira-kira bayar kan sholatnya ini? Fafathu sholawatun. Lalu sholat 5 waktu itu lewat semuanya, tidak ia laksanakan. Karena gila kan? Dan gilanya pada saat murtad. Maka kalau itu terjadi, kalau dia sudah sehat dan kalau dia sudah masuk Islam, lazimahu qadha'uha, wajib mengqadha'nya. Kalau dia sudah Islam. Misalnya pas murtad dia gila. Setelah gila kemudian sehat. Setelah sehat masuk Islam lagi. Begitu masuk Islam, maka selama dia gila itu wajib mengqadha'nya. Selama gila itu wajib mengqadha'nya, selama gila. Padahal orang gila kan sesungguhnya tidak wajib qadha kan, tapi karena murtadnya ini, fa in hadat al mar'atu fi hali riddati, akan tetapi kalau ada perempuan yang haid, datang bulan pada saat ia murtad, fafatha sholawatun, lalu ia tidak melakukan sholat, lam yalzamha qadha'uha, tidak wajib qadha. Orang gila murtad wajib qadha sholatnya. Orang haid murtad tidak wajib qadha. Kenapa kok ada perbedaan seperti ini? Li'anna suqutas sholati anil majnuni litahfifi, karena gugurnya kewajiban sholat terhadap orang gila itu adalah keringanan. Murtad tadi itu nggak pantas untuk jadi keringanan. Gugurnya kewajiban sholat karena gila itu karena keringanan. Jadi gila itu merupakan rukhsah atau keringanan, tidak melakukan kewajiban sholat. Wal murtadu la yastahiqu at-takhfifa, sementara orang murtad itu tidak pantas untuk diberi keringanan. Gila berhak mendapat keringanan, murtad tidak boleh mendapat keringanan. Satu contoh lagi yang lain. Kalau kita pergi dari sini ke Padang umpamanya, tujuannya adalah untuk silaturahmi atau untuk apa saja, bukan maksiat, maka di perjalanan kita boleh mengqashar sholat, boleh kita menjamak sholat. Itu adalah takhfif, rukhsah, keringanan. Tetapi kalau niatnya ke sana adalah untuk maksiat, itu tidak boleh merukhsah atau tidak boleh, tujuannya maksiat, tidak boleh menjamak sholatnya. Kalau tujuannya maksiat, umpamanya sudah janjian dengan perempuan di sana dan perempuan ini bukan istrinya, mau berzina umpamanya di Padang itu atau di mana gitu, kemudian berangkat yang sampai berhari-hari, selama di jalan dia pengen sholat, sholat tidak boleh dijamak.
karena jamak tidak pantas untuk orang yang maksiat. Tapi kalau tidak maksiat itu boleh menjamak sholatnya, bukan harus jamak tapi boleh menjamak sholatnya. Tapi kalau seandainya tidak dijamak juga boleh, menjamak juga boleh. Tetapi kalau dikasih rukhsah lebih baik diambil. Wal murtadu la yastahiqu tahfifa, orang murtad tidak berhak untuk diberi keringanan. Wasukutus sholati alal haidi, gugurnya kewajiban sholat atau gugurnya qadha sholat terhadap orang haid azimatan, sebagai aturan. Aturan apa? Orang haid tidak boleh menjalankan sholat, sebagai aturan. Walaisa li ajli tahfif, bukan karena keringanan. Orang haid sementara dalam keadaan ia murtad, maka dia tidak wajib qadha sholatnya. Kenapa? Karena ini adalah litakhfif, untuk keringanan. Karena perempuan itu ketentuannya adalah dia memperoleh datang bulan setiap bulan, maka dia tidak wajib mengqadha. Wal murtadu min ahlil azaim, sementara orang murtad itu adalah ahlul azaim. Ahlul azaim itu artinya dia ketentuan tidak berhak memperoleh keringanan. Orang murtad tidak ada keringanan baginya selama dia murtad, maka selama itu dia mengqadha sholatnya. Misalnya seseorang murtad, pada saat dia murtad itu umur 30 tahun. Setelah umur 50 tahun dia masuk Islam lagi, berarti 30, 40, 50, berarti 20 tahun ya. Iya, 20 tahun ya. 20 tahun itu wajib qadha sholat ya. Kenapa kok wajib qadha sholat? Karena orang murtad itu dia tahu bahwasanya sholat itu adalah wajib. Akan tetapi karena dia murtad, maka dia tidak wajib, tidak bisa melakukan sholat. Seperti orang yang haid atau datang bulan, sesungguhnya dia itu adalah wajib sholat, tetapi karena datang bulan maka terhalang untuk sholat. Oleh karena itu syarat dari melaksanakan sholat tadi kan 3. 1. Akil. 2. Balik. 3. Tohir, suci. Jadi akil, balik, tohir, suci. Jadi kalau tiga-tiganya ini tidak terkumpul, maka menghalangi kewajiban sholat. Orang murtad itu karena kemurtadannya itu dikatakan seperti dia adalah seorang yang sedang jinabat, seorang yang sedang berhadas. Maka orang berhadas sesungguhnya wajib sholat, tapi karena berhadas terhalang sebelum hadasnya hilang. Maka orang murtad itu terhalang mau sholat sebelum murtadnya hilang. Gimana cara menghilangkan murtad? Mengucapkan 2 kalimat syahadat, hilang murtadnya. Setelah itu baru boleh melakukan qadha sholat. Selama dia masih murtad tidak bisa sholat. Walaupun dia sholat nggak diterima sholatnya, karena dikatakan kal muhtisi, seperti orang yang berhadas. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Mungkin ada yang bertanya, nanti kalau waktunya dihabiskan untuk membahas, gak ada yang tanya, sudah isya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang tentang kias tadi lalu dalam fikihnya masalah makan barang apa tadi, barang ganja ataupun yang tidak ada di hakiki. Tapi hukumnya kias, ulama bisa mengambil perumpamaan dari fikih tadi, Pak ya. Jadi mengkiaskan bahwa ini jadi hukumnya haram, itu kan itu dari kias. Iya, iya. Nah, bagaimana orang gila ataupun orang murtad yang tidak sholat? Lalu bagaimana istri yang haid tapi hukumnya dia tidak qadha puasa. Tapi bagaimana hukumnya orang wanita haid di bulan Ramadan dia mengqadha puasa? Satu-satu dulu. Yang pertama itu masalah kias, Pak. Iya, terus? Kias antara ganja
ekstasi bisa dijadikan hukumnya haram. Iya baik, itu saja dulu, satu dulu. Ini pertanyaan ada 3, satu-satu, nggak ada yang nyatat sini kan, satu-satu ya. Jadi di dalam usul fikih, jadi usul fikih itu adalah dasarnya fikih. Jadi fikih itu berasalnya adalah dari usul dulu. Contohnya apa? Al-asya'u idza dhaqat ittasa'at. Sesuatu itu kalau sudah menyempit maka menjadi luas. Contohnya gini, sesuatu itu kalau sudah sulit maka jadi mudah. Contohnya lagi, umpamanya gini, ketika kita makan dan tidak ada makanan apa-apa kecuali daging babi, maka daging babi yang tadinya nggak boleh dimakan menjadi boleh. Itu contoh kalau sudah sulit menjadi lapang. Contoh lagi, sholat zuhur wajib, sholat asar wajib, sholat maghrib wajib. Ketika dari zuhur sampai asar menjelang isya atau sampai isya tengah malam itu sangat sibuk sekali, dan ketika sibuknya itu antara hidup dan mati. Contoh, kalau sekarang barangkali agak sulit. Ketika Rasulullah menggali parit, namanya waktu itu adalah perang Khandaq. Kalau parit tidak digali, maka musuh akan menyerang. Ketika musuh menyerang, maka resiko adalah hilang nyawa. Maka tetap gali parit. Selama gali parit itu, nggak ada sempat lagi untuk melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya sampai tengah malam. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi Rasulullah sholat zuhurnya di tengah malam, sholat asarnya di tengah malam, sholat maghribnya juga di tengah malam, baru sholat isya. Sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, baru kemudian sholat isya. Itu pernah dilakukan Nabi pada saat kesempitan, kesulitan karena menghadapi musuh. Kalau kita bagaimana? Bisa jadi seseorang pas lagi nengok sumur, masuk ke dalam sumur, nggak ada orang nengok dari jam 10 malam karena takut kalau seandainya kita nanti naik nggak bisa malah kejebur, maka tangannya begini di dalam sumur itu dan kakinya juga seperti itu supaya tidak tenggelam. Dan itu terjadi zuhur lewat, maghrib, asar lewat, maghrib lewat. Pas begitu isya, kebetulan ada orang yang datang ke situ, barulah ditolong naik ke atas. Maka boleh dia pas saat isya itu sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Itulah disebut dengan dari usul fikih tadi, al-asya'u idza dhaqat ittasa'at. Satu contoh yang lagi. Caranya. Niat sholatnya seperti sholat biasa. Seperti sholat biasa, dan itu bukan qadha, tetapi adaan. Nah, kalau yang dilakukan oleh Rasulullah, pada saat itu karena waktu itu berjamaah, maka azan seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan seperti biasa. Setelah azan baru qomat sholat zuhur. Setelah zuhur tidak azan lagi, tinggal qomat lagi sholat asar. Sudah sholat asar enggak azan lagi, qomat lagi sholat maghrib. Jadi cuman qomat, azannya cuman yang di pertama. Karena apa? Azan itu memanggil orang, tetapi qomat itu menunjukkan bahwanya sholat akan didirikan. Makanya di dalam qomat ada kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu bedanya dengan azan. Jadi yang seperti itu terjadi boleh dilakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya sekaligus di waktu isya, karena memang kondisinya seperti itu tadi. Maka ini yang disebut dengan usul fikih. Jadi ini adalah dasar, ya. Satu melanjutkan yang tadi dulu. Untuk perempuan yang murtad dan laju gila, nah dia mengkodonya seberapa lama, atau saat dia haid aja, atau
Yang tidak diqadha saat haid aja atau selama dia gila? Iya, kalau perempuan yang murtad ketika dia haid itu tidak diqadha. Tetapi ketika dia dalam keadaan suci maka itu wajib qadha. Selama 20 tahun ya 20 tahun. Nah, ketika 20 tahun ini setiap bulan dipotong. Haidnya berapa? Taruhlah misalnya 7 hari. Berarti setiap bulan itu taruhlah 30 dikurangi 7 berarti 23. Jadi setiap bulan itu 23 hari kalikan selama 20 tahun. Pengep itu dibuatnya. Iya. Jadi yang tadi itu Pak ya, itu namanya fikih itu adalah kias. Kias itu ada ilahnya. Kalau ilahnya tidak sama tidak bisa kias. Ilahnya tidak sama, nggak boleh kias. Tapi kalau ilahnya sama baru boleh. Ilah itu akibat atau sebabnya itu sama. Umpamanya gini, khamr itu tidak boleh diminum karena akibat minum adalah mabuk. Mabuk berarti hilang akal. Ganja tidak boleh diisep karena setelah ngisep ganja mabuk, hilang akal. Maka ganja dan khamr sama-sama memabukkan, hilang akal. Maka kedua-duanya menjadi haram. Itu kalau tidak menggunakan usul fikih dalam bidang kias maka tidak bisa. Contoh lagi, di Al-Quran yang ada fala takul lauma uf, jangan kamu mengatakan kepada orang tuamu dengan kata-kata ah. Berarti yang dilarang adalah mengatakan ah. Kalau ninju kayak mana? Nggak ada dilarang di situ, nggak ada larangan ninju. Atau mungkin mukul, nampar orang tua disuruh beli rokok nggak beli akhirnya tampar pak itu. Boleh nggak nampar orang tua seperti itu? Ini kalau nggak punya kias boleh. Kalau nggak punya kias, kenapa? Yang dilarang cuman ah. Maka kiasnya adalah mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi nampar itu, apalagi ninju. Itu namanya kias aulawi, itu namanya. Jadi memahami Al-Quran itu juga perlu dengan kias. Itu perlunya dengan ilmu usul fikih. Nggak boleh kita pahami Al-Quran langsung ke Al-Quran gitu saja tanpa alat. Gimana Pak Usman? Cukup? Baik, kita sudahi. Kalau ada yang nanya dicatat aja dulu untuk minggu depan, untuk berikutnya. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.